pakai kemeja kah? Gimana Kak? Kalau pertemuan ini harus pakai kemeja kah? Enggak sih Kak, nyesuaikan. Ini kebetulan hari Rabu di shift ini. Nyesuaikan Kak. Kalau kaos oblong nggak boleh? Gimana tuh? Gimana? Boleh Kak. Oh. Pak Huda nih gimana Pak Huda? Pak Heri? Wih, makin ganteng ya Pak Heri. Dulu pakai headset tadi. Halo Bu Reni. Bu Reni dari mana Bu Reni? Halo Pak, saya dari Pemahan. Oh, Pemahan dekat situ. Orang Pemahan Pak. Iya. Pemahan asli atau gimana Bu? Berarti yang belum Kak Arif masuk, Kak Topi, Pak Alwi. Belen. Pak Alwi di rumah sakit, dia lagi on proses ke rumah lagi buka laptop nih. Oh, oke. Sakitnya apa Pak? Anaknya atau keluarganya gitu lah. Nanti kayaknya seru Kak Belen kita kumpul guru PJOK Ketapang nih. Ya, kayaknya ketemu. Nanti satu tempat ya dari kelas yang lain. Satu tempat Kak, tapi beda-beda kelas gitu. Iya. Tadinya kan awalnya tuh dengarnya di BPKSDM. Cuma mengingat guru PJOK nih imut jadi takut juga lapor di BPKSDM. takut mengganggu kantor kan jadi kantor sekarang di situ. Oh iya, jadi kantor ya. Kak Belen angkatannya itu Kak, angkatannya Kak Arif juga Kak. CPNS sama Kak Ali berarti ya? Iya, sama. Arif. Siapa lagi ya? Sini. Seangkatan dengan Arif. Pak Ketua nih, udah ganteng lah. Halo Pak Provinsius Handoko. Aduh, kemana? Oh iya. Halo Pak Belen. Ya. Kapan kita ikut Pak Belen? Cek di United ya? Tanggal 5. Tanggal 5 besok. Baik, kita mulai ya kakak-kakak ya. Kebetulan admin sudah hadir. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang gimet ini. Kakak-kakak yang saya hormati, sebelum kita ke modul 1.1 terkait dengan refleksi perubahan paradigma diri PJOK, kita itu ya kakak foto bersama dulu. Ini bersaran dari admin. Kita foto bersama dulu. Mohon dengan hormat untuk mengaktifkan kameranya sebentar. Ada yang bersedia memfoto? Kak Immanuel boleh? Kak Immanuel. Print screen. Mic-nya Kak.
Atau Kak Reni boleh fotokan Kak Reni. Kak Reni aja. Boleh Kak Reni? Pas ada Kak Juni. Bisa memfotokan Kak Reni? Atau Kak Im? Atau yang bersedia memfotokan? Saya kurang bisa nih Kak. Di lab Atau saya menekannya apa ini? Menekan screen Kak di laptop dekat F12 tuh. Oh screenshot aja. Ya, screenshot. Oke, open kamera. 1, 2, 3. Oke, kakak, terima kasih. Saya lanjut ke Sinyalnya. Oke, kakak-kakak, kita mulai ya. Mohon izin kakak semua, saya hari ini memfasilitasi terkait dengan refleksi modul 1.1 pertemuan tatap muka kedua. Sebagai kesepakatan bersama, kita menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu, memaksimalkan fitur chat, dan klik raise hand sebelum bertanya atau angkat tangan sebelum bertanya. Dan gangguan teknis adalah hal wajar dan dapat dikomunikasikan jika terputus dengan jaringan. Selanjutnya, tujuan sesi kita pada hari ini adalah memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara objektif dan efektif, bermakna, menyenangkan, dan reflektif. Capaian akhir pelatihan pada hari ini adalah guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Tujuan pembelajaran atau capaian khusus modul ini adalah setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta diharapkan mampu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungan dengan keberpihakan pada murid, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda-beda. Nanti ini ada terkait dengan tugas yang besok terakhir kakak kerjakan. Nanti sesuai dengan apa yang saya bilang di grup itu ya kakak-kakak. Selanjutnya saya mulai menyapa. Halo Bapak Ibu. Dari sesi kita hari ini adalah peserta dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya. Mungkin tadi malam kakak-kakak sudah membuka modulnya dan sudah sampai centang hijau itu. Dan peserta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi. Nanti kita ada bukan game ya, tapi pembelajaran menggunakan Google Slide. Jadi kakak-kakak akan menuliskan refleksinya ke dalam Google Slide-nya nanti. Selanjutnya agenda kita hari ini adalah review framework dan model tulisan refleksi 3 babak. Nanti 3 babak. Nanti akan dibuat menjadi 3 babak. Kita akan mereview framework atau model tulisan refleksi. Nah,
Ini agenda kita pada hari ini. Ini agenda kita pada hari ini kakak-kakak. Kita 2 JP. 90 menit. Berarti 90 menit. Yang pertama adalah pembukaan, pengingat kesepakatan kelas tadi sudah. Pemaparan tujuan sesi dan penjelasan agenda kegiatan. 5 menit. 10 menit review framework dan model tulisan refleksi framework Barton. 10 menit review framework model tulisan framework Gibbs. 20 menit tulisan refleksi 3 babak pertama nanti kakak-kakak menuliskan yang ada terkait kecenderungan nilai orientasi kita sebagai guru PJOK. Babak kedua berbagi refleksi tulisan yang kita pada perasaan evaluasi analisis dan framework menggunakan roda emosi yang menggambarkan perasaan. Ini sesuai dengan modul-modul yang kakak pelajari tadi malam. Terus 20 menit babak ketiga kesimpulan dan rencana tindak lanjut. Selanjutnya review framework. Nah, framework button. Di sini ada apa, terus apa, sekarang apa. Ini dengan keterkaitan dengan refleksi kita sebagai guru PJOK. Ini pertanyaan yang mendasar ya kakak-kakak. Nanti kakak-kakak dalam mengerjakan tugasnya bisa menggunakan framework Barton ini dengan kalimat kunci apa, terus apa, sekarang apa. Selanjutnya framework Gibbs. Di sini ada deskripsi, konklusi, dan evaluasi. Ini sama juga ini model-model refleksi yang akan kakak gunakan di kedepannya nanti. Nah, kakak-kakak semua terkait dengan refleksi, kakak-kakak tadi malam ada mengisi soal dengan tulisan apakah setuju PJOK dihapus dari kurikulum. Apakah betulkah ada pertanyaan seperti itu tadi malam? Ada. Betul, ada. Saya boleh minta pendapatnya Kak. Apakah kakak-kakak setuju terkait dengan PJOK dihapus dari kurikulum? Silakan Kak Muhammad Alwi. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Emang dari kemarin isu penghilangan mata pelajaran PJOK kemarin belum tersebar. Jadi kalau dari saya, apalagi ini isunya makin melebar bahwa memang ada ingin ditiadakan, saya sangat tidak setuju karena kebanyakan orang yang kurang paham bahwa mata pelajaran PJOK itu hanya sekedar main voli, ngasih bola seperti itu, padahal tidak. Ya, di olahraga lah setiap keterampilan ataupun kemauan anak dalam artian bakat dia bisa kita salurkan dan bisa melatih saraf sensorik motorik mereka. Jadi di IPA ada di olahraga, IPS ada di olahraga, semua kerjasama tim ada, semua ada di pelajaran PJOK. Nah, jadi saya sangat tidak setuju Kak. Terima kasih. Sepakat Kak, saya juga tidak. Namun tulisan refleksi itu dipertanyakan. Ada satu orang lagi ada yang ingin berpendapat terkait dengan refleksi itu. Ada lagi yang ingin berpendapat terkait dengan apakah setuju dengan penghapusan kurikulum dalam PJOK. Ya, silakan Kak Bilen. Ya, selamat sore kawan-kawan semua, kakak-kakak semua. Ya, jadi kalau menurut saya PJOK ditiadakan itu adalah menyalahi. Menurut saya menyalahi. Ya. Kemudian kenapa Presiden dulu kita pertama kita Soekarno
itu udah menyatakan memasyarakatkan, mengolahragakan masyarakat. Jadinya masyarakat harus aktif olahraga. Jadi situ aja kita udah paham karena olahraga itu sangat penting untuk kegiatan-kegiatan yang lain begitu. Kemudian saya rasa olahraga PJOK di sekolah itu mata pelajaran yang favorit untuk anak-anak. Cuma yang kita menjadi image tidak baiknya dulu orang yang bukan jurusan PJOK mengajar PJOK, itulah yang menjadi image buruk PJOK itu muncul. Jadi begini image yang dulu pernah terdengar, dulu olahraga nyaman, enak gitu, maksudnya santai, sambil ngopi bisa mengajar. Nah itu muncul juga itu di pengalaman-pengalaman sekarang itu, karena image itu udah terbawa dari dulu. Nah makanya kita sebagai guru olahraga bersama-sama mengembalikan image itu supaya bukan mengembalikan, menghilangkan image yang tidak baik yang dicap guru olahraga itu santai. Nah, saya rasa begitu pendapat dari saya. Terima kasih. Siap Kak Belen, sepakat saya Kak. Malah ada bahasa asal ada fluid bola jadi guru olahraga. Ya, silakan Kak Jainuddin Jais. Ya Kak, saya akan berpendapat tentang pertanyaan refleksi tadi. Apakah pelajaran PJOK itu setuju atau tidak dihapuskan dari kurikulum? Ya menurut saya sangat tidak setuju. Mengapa seperti itu? Ya benar kata Kak Belen tadi. Pada dasarnya mungkin para pakar atau para petinggi yang ada di pemerintah menganggap pelajaran PJOK ini merupakan pelajaran yang kurang penting. Mengapa kurang penting? Ya kan tadi benar kata Pak Belen, karena siapa yang mengajar PJOK itu sendiri? Kebanyakan yang mengajar PJOK itu guru-guru dari mapel lain, guru-guru yang tidak berkompeten di bidangnya, bukan guru-guru profesional di bidang PJOK, sehingga marwah guru PJOK itu sendiri turun di pandangan siswa, pandangan guru-guru yang lain, di pandangan masyarakat. Makanya adanya kegiatan seperti ini, kita ingin mengembalikan marwah guru PJOK agar bisa kembali sesuai dengan alur PJOK yang lebih baik lagi ke depan. Itu menurut saya, Pak. Siap, terima kasih Kak Jais. Sepakat Kak, mudah-mudahan kita sehat sampai ketemu di tatap maya dan kita gebrakkan marwah PJOK. Oke, selanjutnya Kak, jadi terkait dengan framework Burton atau refleksi yang nanti kakak kumpulkan dalam tugas LMS itu. Jadi model refleksi yang digunakan ini untuk membantu kita dalam proses evaluasi diri kita sebagai guru PJOK yang profesional. Jadi model ini ada 3 tahapan utama tadi, ada apa, so what, dan no what. What-nya itu apa? Jadi what-nya itu Buatnya itu masuk ke dalam tahapan melibatkan identifikasi dan deskripsi apa yang telah terjadi di sini. Terus kita merenungkan kejadian atau pengalaman yang baru saja terjadi. Misalnya apa yang terjadi atau apa yang saya lakukan untuk menuliskan tugasnya refleksi itu ya Kak. Terus so what itu terus apa atau lalu. Pada tahap ini kita sebagai guru PJOK fokus pada pemahaman makna dan dampak dari pengalaman tersebut. Pertanyaan yang relevan untuk kita masukkan nanti di refleksi, misalnya apa arti dari pengalaman ini bagi saya, nanti kita jelaskan. Atau bagaimana perasaan saya tentang apa yang terjadi saat ini. Dalam yang terakhir no what atau sekarang apa. Tahap ini adalah tindakan yang harus diambil setelah merenungkan pengalaman yang kita tulis, dan ini melibatkan perencanaan langkah-langkah selanjutnya atau rencana tindak lanjut berdasarkan pemahaman yang diperoleh dari tahapan sebelumnya. Pertanyaan yang sering kita masukkan ke dalam nanti refleksi yang
ininya di tugas kakak sebelum tanggal 12 itu misalnya apa yang harus saya lakukan selanjutnya, atau bagaimana saya bisa menggunakan apa yang telah saya pelajari untuk memperbaiki situasi. Itu saja pengantar terkait dengan framework button. Kita lanjut dengan tulisan refleksi 3 babak. Nah, kakak-kakak semua, terkait dengan tulisan refleksi 3 babak, mari kita baca tulisan refleksi 3 babak. Mari kita baca yang kembali tulisan Kak Yusuf ya. Ini Kak Yusuf juga belum masuk. Yang belum tadi malam. Saya belum tahu keberadaan Kak Yusuf ini. Saya belum tahu keberadaan Kak Yusuf ini di mana, namun dia sudah mengkonfirmasi. Dan nanti ketemu ya Kak Yusuf. Terus yang pertama mari kita kembali baca tulisan kakak-kakak semua di LMS terkait kecenderungan nilai orientasi kakak-kakak. Yang kedua, menurut kakak-kakak seberapa dalam tulisan refleksinya? Betulkah itu sebuah refleksi singkat? Kaitkan dengan framework yang sudah kita bahas. Terus mari kita coba memperbaiki tulisan kita dengan kegiatan menulis refleksi 3 babak. Pada kegiatan tatap maya kita hari ini, nanti kita akan menulis di Google Slide yang sudah disediakan untuk menulis refleksi 3 babak. Nanti akan per babak. Nanti kita akan mulai dengan babak yang pertama. Oke, ini nanti akan saya siapkan. Pertama adalah saya akan membuat Google Slide per kelas. Terus nanti peserta atau kakak-kakak semua dapat menuliskan nama di masing-masing slide. Nah, di masing-masing slide sudah saya kasih nama. Saya bisa bacakan di sini. Slide nomor 1 itu. Bentar ya. Nanti di masing-masing slide sudah ada nama-nama kakak. Saya sudah membuat slide-nya dengan nama-nama kakak. Google Slide-nya dengan nama-nama kakak. Di slide kedua ada Kak Darmadi. Nanti Kak Darmadi di slide kedua ada namanya di atas. Slide ketiga ada Kak Muainun. Slide keempat ada Kak Rubina. Slide kelima ada Kak Alwi. Slide keenam ada Kak Arif. Slide ketujuh ada Kak Handoko. Slide ke-8 ada Kak Topik. Slide ke-9 ada Khairul Huda. Slide ke-10 Kak Heri Kurniawan. Slide ke-11 Kak Reni. Slide ke-12 Kak Yusuf. Slide ke-13 Kak Immanuel. Slide ke-14 Kak Belen. Dan slide ke-15 Kak Jainuddin. Akan saya kopikan ya kakak-kakak nanti di kolom chat, nanti kakak-kakak buka. Terus selanjutnya Anda akan diminta membuat tulisan refleksi pada 3 babak yang berbeda. Nanti kita mulainya per babak. Penulisan analisis refleksi menggunakan deskripsi framework GIPS. Setelah setiap babak selesai, tulisan Anda akan diminta untuk membaca tulisan refleksi rekan Anda. Nanti kakak-kakak membaca punya rekannya dan kakak-kakak memberikan umpan balik terhadap tulisan yang punya teman kakak tadi. Yang terakhir, bersikap terbuka dengan masukan orang lain. Jadi tujuan refleksi ini adalah kita harus terima masukan dari teman-teman kita, termasuk nanti saya sebagai fasil juga mohon masukan apakah apa yang saya jelaskan sudah jelas atau tidak. Oke, selanjutnya babak ke-1 boleh difoto. Di sini ada pertanyaan nanti 4 menit boleh difoto. Jadi kakak nanti masuk ke slide, terus kakak menulis memperbaiki tulisan yang ada terikat kecenderungan nilai orientasi. Dan gunakan pertanyaan panduan ini pada framework GIPS. Pertanyaan pemantiknya ini. Nah, ini boleh kakak-kakak foto nanti untuk persiapan menulis di Google Slide. Atau nanti saya akan kirim ke grup. Nah, untuk bahan dasar kakak-kakak menuliskan ini ke Google Slide. Nah, Oke, kesepakatan pembelajaran. Jadi, Bapak Ibu bisa membaca tulisan refleksi 2 orang slide yang ada di bawah slide Bapak Ibu.
Ini hanya menjadi referensi saja untuk kita belajar dari tulisan teman kita. Oke, kakak-kakak akan saya kirim link Google Slide ke kolom chat, nanti kakak-kakak bisa masuk. Oke, di kolom komentar sudah saya kirim, di grup WA juga sudah saya kirim. Silahkan kakak-kakak menuliskan yang di babak pertama. Di situ ada 4 babak. Silahkan kakak-kakak menuliskan di babak yang pertama. Kalau ada kesulitan boleh tanyakan di grup ini. Sudah ketemu kakak-kakak terkait dengan Google Slide-nya? Siap, Kak Immanuel, silakan Kak Immanuel. Kak, jadi ini Dimas katakan sesuai dengan nomor slide-nya kan isi jawabannya kan? Siap. Di nomor slide-nya sudah ada namanya tuh. Kak Darmadi nomor 2. Yang ini kan babak 1 Kak, berarti yang babak 1 berarti ini saja Kak? Ya, Tiga pertanyaan di babak ini langsung dijawab di. Ya, di babak 1 tiga pertanyaan ini boleh dijawab. Silakan kakak-kakak, waktunya 4 menit. Abang belum masuk ya? Pakai passwordnya? WiFi. Udah masuk ya? Mana? WiFi John-nya boleh masuk ya? Anawang ya. Nah, kan komen-komen gini mama. Buru berarti ini nggak aneh kan? Sikit mah ada yang oke, mantap ya teh, mana? Bang Melena oke mah, mantap. Pak Raga jadi ini. Oh udah setengah 2 nih, belum masuk ya? Belum dikit mah. Pakai WA ya ini. Nah. Jangan sampai salah kamar ya. Itu situ sudah ada apa namanya? Sudah ada itu. Sudah ada namanya masing-masing. Siapa Pak Raga? Pak Raga ini sebenarnya orang wanita. Izin Kak? Siap Kak Darmadi. Siap Kak Darmadi. Siap Kak. Ini di babak pertama berarti semua jawaban ini di babak pertama semua ditulis Kak? Iya Kak. Siap Kak. Babak pertama kan ada 3 pertanyaan Kak. Iya. Siap. Makasih Kak. Oke. Kalau merasa tulisannya kebesaran, dikecilkan aja kan, enggak apa-apa. Di sini Kak Darmadi sudah mengisi, ya, makasih Kak Darmadi. Kak Topik juga sudah mengisi. Masih di babak itu ya Kak Topik. Masih di babak 1 Kak Topik. Jadi pertanyaan 3-3-nya di babak 1 Kak Topik. Kak Andoko juga sudah isi.
Terima kasih. Kak Reni sudah. Kak Immanuel sudah. Kak Belen sudah. Kak Belen saya ada chat Kak Belen ya. CPA. Terus Halo Kak Topik. Masih di babak pertama ya Kak Topik. Jadi 3 pertanyaannya masuk ke di babak yang pertama Kak Topik. Jawaban singkat juga boleh ya kakak-kakak. Kakak tunggu sebentar ya, laptop saya lagi kendala. Memang harus 2 Bang. Penting nggak teh? Jadi kita bisa mantau Bang. Saya catat, tidak beraktif kamera saya catat. Jadi kita ngomong ke admin tuh gampang. Bang kasih ke saya ngomong, jangan ya mau di ini apa? Coba. Aduh ya bang bukan jadi ya. Jangan. Kedengarannya abang sebenarnya kali ini? Nggak aman. Nggak aman? Saya matikan mic-nya. Hah? Saya matikan. Nggak bisa tuh. Nggak, mic-nya saya matikan. Gimana Kak Muainun, ada kendala Kak? Boleh diketik di kolom chat juga kalau ada kendala Kak Muainun. Tapi yang lain kalau bisa di Google Slide ya. Oke Kak Topik sudah ke tempat yang benar. Oke Kak Topik sudah ke tempat yang benar. Terima kasih Kak Topik. Nah, media ini salah satu juga kita bisa pakai ya kakak-kakak untuk untuk kita. Setelah itu mau diapakan lagi Kak? Masih di babak 1 nih Kak. Silakan. Nulis aja dulu Kak. Nanti kita ada penjelasan yang keduanya Kak. Oh iya. Siap Pak. Siap. Terima kasih Kak Topik sudah mengisi. Sama-sama Kak. Kan dia belum bisa panik nan Herinan karena admin dah nunggu. Kak Heri harus pakai PC Kak, tidak bisa pakai handphone Kak tadi, makanya saya sarankan menggunakan laptop Kak Heri. Bisa sinyal biasanya Kak, aman-aman. Yang penting udah ada tulisan ya Pak. Diklik aja Bu 2 kali atau diklik-klik. Bisa Bu, bisa. Oke kakak-kakak yang sudah saya ucapkan terima kasih, yang sedang mari kita teruskan di babak yang pertama.
Kenapa kesan saya tidak muncul ya Kak? Siap Kak Jais menggunakan PC atau pakai HP Kak? Di sini pakai HP Kak. Untuk sementara HP karena yang sinyalnya agak susah kalau pakai PC. kalau pakai HP nggak bisa. Kakak ketikkan di kolom komentar saja Kak. Oh oke, siap Kak. Belum masuk ya Bang? Enggak lah Irina. Udah lewat berapa menit? 5 menit. 5 menit Bang, duitnya hilang nggak apa-apa. Dia pakai time span. Iya Bang yang hilang duitnya Bang dah. Udah. Oke, kakak-kakak menulis. Boleh lanjutkan menulis. Saya minta Kak Darmadi. Izin Kak Jainuddin speakernya. Oke, makasih Kak Jainuddin. Saya mohon dengan hormat ini kepada Kak Darmadi untuk membacakan punya dirinya dulu Kak, boleh Kak? Berbagi Kak, terkait dengan refleksi 3 babak. Yang babak 1 Pak ya? Siap Kak, yang babak 1 Kak. Oh, iya. Soalnya apa tadi ya? Soalnya gini Kak, soalnya biar saya yang bacakan, kakak tinggal bacakan refleksinya ya Kak ya. Oh iya. Oke. Untuk soal yang pertama itu apa kecenderungan nilai orientasi kita sebagai guru PJOK Kak? Oke, di sini saya kecenderungan nilai orientasi bagi guru pendidikan jasmani adalah untuk mempromosikan kesehatan, disiplin, inklusivitas, dan keterlibatan melalui kegiatan yang menyenangkan. Ya, segitu saja, Pak. Nomor 2-nya Kak, saya bacakan soalnya. Apa yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut? Maaf. Ya, Nomor 2. Apa yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut Kak? Jadi dengan kita menulis itu kita memahami nilai-nilai dan membantu dalam merancang program pendidikan jasmani yang efektif yang tidak hanya meningkatkan kesehatan fisik siswa tetapi juga menumbuhkan keterampilan sosial dan sikap positif terhadap aktivitas fisik, Pak. Baik. Dan untuk yang ketiga pengalaman saya terkait nilai orientasi ini, jadi saya di sini menggunakan layanan responsif yang diberikan selama proses pembelajaran. Apabila ada murid mengalami kendala dalam satu hal untuk mengembangkan dirinya, berarti ini menunjukkan bahwa saya siap untuk memberikan bantuan dan dukungan kapanpun diperlukan untuk memastikan murid dapat mencapai potensi penuh mereka. Gitu, Pak. Baik, terima kasih Kak Darmadi. Oke, setelah kita tutup dulu slide-nya.
Nanti saya juga minta beberapa orang lagi. Oke. Selanjutnya waktunya 16 menit. Jadi boleh. Tadi kan Kak Darmadi membaca punya dirinya sendiri dulu. Mengapa? Biar rekan-rekan bisa melihat karena tulisannya kecil, bisa mendengar karena tulisannya kecil. Nah, sekarang kakak-kakak semua bisa membaca tulisan refleksi teman-temannya yang ada di bawah atau yang teman-temannya yang sudah menulis ya, dan menjadi refleksi untuk kita semua, Kak. Bolehlah Kak, siapa dia? Saya cek dulu. Punyanya Kak Arif sedang mengetik. Punyanya Kak Handoko nih. Kak Handoko boleh kok Kak Handoko boleh bacakan punya ini Kak. Punya bawahnya tuh punya Kak Topik Kak. Terus refleksikan apakah hal tersebut sama dengan apa yang Kak Handoko pikirkan atau ada berbeda. Silakan Kak Handoko baca punya Kak Topik Kak. Oke, bentar Kak. Siap. Saya buka dulu. Siap. Punya topik. Ya, di sini untuk yang pertanyaan pertamanya ya Kak nih. Guru PJOK sering kali memprioritaskan kesehatan dan kesejahteraan fisik siswa. Mereka mendorong gaya hidup sehat, olahraga teratur, dan pemahaman tentang pentingnya nutrisi. Oke, baik. Kalau ini yang saya baca, dengan pemahaman saya, dengan saya, hampir sama ini Kak. Nah, dimana sama-sama mengorientasikan kesehatan, kemudian kebugaran, dan juga gaya hidup sehat. Itu Kak. Siap Kak Handoko, terima kasih. Jadi intinya refleksinya hampir sama, namun ada perbedaan terkait dengan prioritas guru PJOK ya. Terima kasih Kak. Terus selanjutnya boleh kembalikannya dari Kak Topik, boleh lihat punya Kak Handoko dan kita refleksikan bersama. Kak Topik, silakan Kak Topik. Baik Pak, saya bacakan ini tulisan yang nggak kelihatan. Oke. Bisa dibesarkan nggak? Bisa dibesarkan. Oh bisa. Ya baik. Oke, nomor 2 itu tujuan saya menuliskan orientasi tersebut adalah agar pembelajaran yang saya sampaikan terarah dan teratur. Jadi di sini menyesuaikan dengan apa yang kita rencanakan apa ya kayak itu misalnya sesuai tidaknya dengan rencana pembelajaran kita maupun dengan yang terjadi di lapangan. Baik Pak, itu aja Kak. Siap Kak Topik, terima kasih. Selanjutnya ini
Ini sama dengan bertukar pikiran ya Kak ya. Boleh Kak Huda. Wah, ini Kak Huda lengkap sekali. Silakan Kak Huda. Kak Huda menjelaskan punya sendiri juga boleh Kak Huda. Atau mau baca punya Kak Reni boleh Kak Huda. Karena Kak Heri belum ada mengisi ini kayaknya. Bacakan punya Kak Reni, terus kita refleksikan bersama. Silakan Kak Huda. Baik, Kak, terima kasih kesempatannya. Keren, oke. Ya, yang pertama orientasi pada prestasi, orientasi pada proses, orientasi pada siswa, orientasi pada kesehatan, dan pada nilai-nilai PJOK ini kemungkinan. Tugas akademik, penelitian. Ini cukup panjang Pak, kayaknya Pak. Intinya sama-sama mengorientasi proses pembelajaran Pak, ketika di lapangan ataupun di kelas. Mungkin itu Kak, sikat jawaban saya. Terima kasih. Siap, terima kasih Kak Huda. Kak Reni boleh Kak Reni sudah boleh Kak Reni. Boleh refleksikan Kak apa yang Kakak tuliskan di bab 1 Kak. Di babak 1 yang punya saya Kak. Boleh Kak, biar nanti ada rekan-rekan yang mengomentari. Silakan Kak. Oke, di babak 1 yang punya saya nomor 1 itu soalnya kecenderungan nilai orientasi guru PJOK yang umum ditemui adalah orientasinya pada prestasi siswa. Itu lebih fokus pada pencapaian hasil yang optimal. Yang kedua, orientasi pada proses. Guru lebih menekankan pada proses pembelajaran. Yang ketiga, orientasi pada siswa. Guru lebih berpusat pada kebutuhan dan yang keempat, orientasi pada kesehatan. Guru lebih menekankan pada pentingnya aktivitas. Yang kelima, orientasi pada nilai-nilai. Guru berusaha menanamkan nilai-nilai seperti sportivitas, kerjasama, disiplin, dan tanggung jawab melalui pembelajaran PJOK. Siap, makasih Kak Reni sudah berbagi. Mungkin ada yang mau mengomentari? Silakan Kakak. Atau saya dulu nih mengomentari punya Kak. Kalau saya lihat baca ini mungkin semuanya hampir sama ya Kakak. Sama, jadi orientasi kita ini pada proses, orientasi kita pada siswa, dan tadi yang kata-kata juga orientasi kita pada kesehatan dan nilai-nilai. Terus tujuan refleksi kita juga arahnya ke akademik dan pengembangan. Terus boleh kita selanjutnya Kak Immanuel. Ini lengkap juga nih Kak Immanuel. Silakan Kak Immanuel berbagi terkait dengan refleksinya Kak Immanuel. Bacakan punya saya Kak ya. Boleh Kak, boleh. Oke. Jadi yang saya tulis itu pertama yang pertanyaan pertama kan tentang apa kecenderungan nilai orientasi saya. Saya berorientasi pada siswa yang menunjukkan perkembangan semangat walaupun menurut saya ini ya, karena walaupun menurut olahraga itu disenangi banyak orang, tapi tetap saja orang ada yang tidak suka dengan olahraga, karena sama bola, sama tidak suka. Nah itu, walaupun itu tidak apa dalam PT, selama yang baik, maka saya memandang positif sudah lebih dari cukup daripada apa yang kemampuannya pola pikirnya yang berpikir kalau misalnya siswa itu harusnya jago gitu, nggak mesti. Jadi di dasar saya memang siswa yang penting dia berusaha, semangat,
ada kerjasama dan ada ketangkasan psikomotornya itu sebagai plus. Dan pengalaman saya obat ini ya ini seperti yang saya tulis yaitu materi PJOK ada ajar kita senam lantai katanya gitu. Banyak siswa juga ogahan senam lantai walaupun kayak gitu sekalipun tidak banyak banyak itu yang harusnya berhasil menjadi yang penting mereka berusaha, ada semangatnya dan ada kerjasamanya. Itu saja yang menjadi tolak ukur penilaian saya selama ini sebagai guru PJOK. Jadi siswanya ada semangat gitu Pak. Baik, terima kasih Kak Immanuel. Mungkin tadi ada kendala sinyal. Tapi saya baca ya Kak Immanuel. Jadi benar Kak Immanuel bilang itu tergantung orientasi gurunya. Ada yang ada yang berpikiran bahwa olahraga ini mendasari bahwa olahraga disenangi banyak orang. Terus ada orang yang tidak suka berolahraga. Jadi kita ada sebab itu siswa tidak bagus dalam PJOK selama ia dapat yang baik. Jadi menurut Kak Immanuel ini jadi kembali ke diri guru PJOK ya, membawa pembelajaran PJOK ini seperti apa? Betul ya Kak Immanuel? Ya. Gimana Kak? Saya tadi habis mengomentari terkait dengan pembelajaran Kakak. Bagus Kak yang dituliskan, terima kasih. Oke, sama-sama Kak. Oke, kita bergeser ke Kak Belen nih. Tadi Kak Belen lagi dalam perjalanan ya. Kak Jais sudah tulis. Kak Jais lagi beralih ke PC. Kak Muhammad Alwi nih ada nih Kak Alwi. Izin Kak Alwi, boleh Kak Alwi. Atau boleh temannya yang membacakan, nanti kita refleksikan bersama. Nah, kakak semua terkait dengan refleksi tadi, apakah benar refleksi ini sangat membantu kita dalam pembelajaran PJOK? Ada yang boleh berpendapat? Ini saya mencatat dari refleksi rekan-rekan semua. Apakah benar tujuan refleksi bagi guru PJOK untuk meningkatkan kualitas pengajaran kita? Apakah benar kakak boleh berpendapat kakak? Silakan Kak Zainuddin Jais. Ya Kak, menurut saya sangat benar sekali. Refleksi ini sangat membantu kita dalam satu pembelajaran PJOK. Apalagi kita di sini memiliki teman-teman baru dengan pendapat-pendapat yang masing-masing itu banyak yang berbeda pula. Di sini kita bisa konsultasi, sharing, dan juga kita bisa bertanya. Masalah-masalah di lain tempat itu pasti berbeda. Apapun itu suasana mengajar, baik pun belajarnya, yang pastinya sangat membantu sekali itu Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih ya betul Kak. Pendapat juga saya dengan Kak Zainuddin Jais. Nah, kita bahas nih. Silakan Kak Andoko. Silakan Kak Andoko. Baik, kalau menurut saya Kak sangat baik sekali dan sangat membantu. Bisa sharing, juga bisa mendapat pengalaman dari kawan-kawan yang lebih senior, supaya pembelajaran PJOK khususnya untuk pemahaman saya nantinya bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Siap. Terima kasih Kak Handoko. Ya Kak, betul Kak. Jadi manfaat refleksi ini sangat banyak. Tadi pertanyaan pertama saya kan terkait dengan apakah refleksi kita ini untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Tadi Kak Zainuddin Jais menjawab ya, Kak Handoko juga ya. Terus ada nih pertanyaan kedua kakak-kakak. Saya meringkas dari tulisan rekan-rekan di Google Slide tadi. Apakah tujuan refleksi bagi kita guru PJOK untuk memahami kebutuhan siswa? Apakah benar kakak boleh berpendapat di ruangan ini?
apakah tujuan refleksi kita ini untuk memahami kebutuhan siswa, Kakak? Gimana Kakak pendapat sarannya? Siap Kak Arif. Ya, udah mulai pegangan Kak Arif. Silakan Kak Arif. Apakah benar Kak tujuan refleksi kita sebagai guru PJOK untuk memahami kebutuhan siswa, Kak? Mic-nya belum kayaknya Kak, mic-nya Kak. Belum aktif. Ya. Silakan Kak Arif. Mic-nya Kak Arif. Atau tanpa headset boleh Kak Arif? Sepertinya headsetnya tidak tersambung tuh Kak Arif. Headset yang beli baru. Ayo, siap. Belum terdengar Kak Arif? Sepertinya headsetnya Kak. Nih. Atau Kak Reni dulu atau gimana nih? Silakan. Apakah benar tujuan refleksi kita ini untuk salah satunya adalah untuk memahami kebutuhan siswa? Baik Kak, menurut saya benar, karena dengan refleksi kita sebagai guru bisa mengetahui apa yang dipahami oleh siswa tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Reni. Kak Muainun, silakan Kak Muainun berpendapat Kak Muainun. Iya Pak, terima kasih Kak. Pak, ini di sini saya kalau menurut saya tuh saya sependapat dengan kawan-kawan yang lain, karena saya melihat kebutuhan peserta didik dalam belajar, dan kita sebagai guru dituntut untuk memberikan inovasi baru atau kegiatan-kegiatan yang lebih cover semua kebutuhan siswa. Karena kebutuhan siswa kita di dalam kelas itu kan berbeda-beda Kak. Jadi kita sebagai guru dituntut khusus untuk memenuhi kebutuhan belajar kita, kebutuhan serta kesehatannya secara jasmani dan rohani yang lebih menyenangkan seperti itu. Terima kasih. Siap. Terima kasih Kak. Terus di sini ada Tadi Kak Arif mungkin masih ada gangguan ya Kak Arif. Kak siapa nih? Kak Im atau Kak Handoko, silakan Kak. Kak Immanuel dulu mungkin. Silakan Kak Immanuel. Tes. Dengar Kak? Jelas Kak. Jadi Kak, kalau menurut saya kan ini saya bicara pengalaman. Saya tidak mengajar di sekolah tempat saya sekarang. Jadi selama 3 tahun ini susah saya bertemu dengan guru PJOK yang lain di sekolah lain gitu. Jadi dengan adanya refleksi, kita saling berbagi refleksi tentang pandangan kita terhadap PJOK itu bisa memecahkan kebutuhan-kebutuhan yang terjadi di lapangan. Contohnya ketika mengajar ada siswa yang punya masalah tertentu, masalah apa lah misalnya kayak seperti fisiknya gitu kan. Nah, kita bisa berbagi, jadi orientasi kita ini tetap pada siswa. Bagaimana siswa itu berkembang, jadi kita bisa saling berbagi. Nah, kita perlu namanya refleksi yang kita lakukan seperti ini terus. Siap Kak, sepakat. Jadi pada intinya kita wajib berefleksi ya Kak. Baik setiap habis pembelajaran atau sebelum pembelajaran, supaya kita dapat meningkatkan kualitas pembelajaran atau kualitas pengajaran atau meningkatkan kebutuhan siswa. Nah, terus Kak, apakah refleksi ini untuk mengembangkan profesionalisme kita sebagai guru Kak? Gimana Kak?
dengan refleksi apakah benar kita dapat mengembangkan profesionalisme guru. Contohnya saya selalu berefleksi gara-gara saya ini kayaknya nggak senang dengan pembelajaran saya ini karena saya ini monoton pemanasannya dan sebagainya. Silakan berpendapat Kak. Silakan Kak Handoko. Kalau menurut saya iya Kak, untuk keprofesionalan kita, karena refleksi ini kan kita meninjau kembali atau mengevaluasi. Contohnya kalau untuk pembelajaran kan dievaluasi, kita mengevaluasi diri kita sendiri, bagaimana jalannya pembelajaran yang sudah dilakukan, apakah baik, apakah sesuai dengan kemauan siswa atau menarik atau tidaknya. Jadi dengan refleksi ini kita mengetahui mana baik dengan buruknya sehingga kedepannya bisa menjadi lebih baik. Itu Kak, terima kasih. Siap. Terima kasih Kak Andoko. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan semua yang telah menuliskan di refleksi babak pertama. Kakak-kakak, kita lanjut ke refleksi babak kedua. Oke, saya stop screen dulu. Saya senang Kak di kelas ini kakak-kakaknya aktif. Terima kasih. Kak Arif, ada kendala Kak terkait dengan itunya atau sudah aman Kak? Siap Kak. Oke, kita akan lanjut ke babak yang kedua. Tadi kita dasarnya mengkaitkan itu dengan roda emosi ya, kakak-kakak. Nanti ini akan kita bahas di tugas LMS. Nah, kakak-kakak lanjut ke babak yang kedua terkait dengan perasaan, evaluasi dan analisis. Jadi mari kita lanjutkan dan perdalam tulisan refleksi kita seperti pada tahapan perasaan, evaluasi, analisis dari framework Gibbs. Gunakan emosi dan roda emosi yang menggambarkan perasaan kita saat ini. Pertanyaannya ini kakak-kakak bisa dilihat atau saya akan kirim nanti ke chat group. Silakan kakak-kakak untuk menuliskan di babak kedua, waktunya 4 menit. Silakan kakak-kakak untuk menuliskan di babak yang kedua. Nanti kita akan bahas sama-sama. Selamat menulis kakak-kakak, silakan. Siap Kak Muainun. Gimana Kak Muainun? Maaf Kak, bisa minta diputar ulang, tampilkan ulang yang roda emosi itu Kak, karena saya tadi kelewat. Siap Kak. Oke, ini Kak roda emosi. Oke, silakan kakak menuliskan di babak yang kedua. Nanti hasil tulisan kakak ini akan kita pajang di kelas ya kakak-kakak. Kita pajang di kelas kita 008 nanti saat pertemuan tatap muka. Bahasa Melayunya agak pamer sedikit bahwa kelas ini aktif ya, saya suka. Alhamdulillah dapat rekan-rekan yang aktif.
Gini, setelah saya ngirim soal tuh, ini abang tuh maksudnya cari dulu jawabannya kan? Oh, hah? No. Ini belum dianukan Supri ya? Aku mau jawabannya ini dari fix bapak langsung. Kirim nggak soalnya? Kirim soalnya, cari di chat GPT. Jadi dengan kakak menuliskan dengan roda emosi ini, kita memperdalam refleksi kita, Kak. Dan biasanya guru PJOK itu sangat menggunakan frame ini, Kak, refleksi. Karena kita biasanya sangat ketat dengan emosi. Maklumlah PJOK di luar ya. Jadi kita gimana cara meningkatkan kesadaran emosional, terus gimana dampak emosi terhadap pelajaran kita, terus gimana kita mengelola stres dan kelelahan, dan gimana kita meningkatkan keterampilan komunikasi pada anak yang tadinya hei kamu jadi nak kesini nak, tidak gitu. Terus meningkatkan empati terhadap siswa, menilai efektif pengajaran terkait dengan roda emosi. Jadi silakan kakak-kakak tuliskan di babak yang kedua. Siap Kak Immanuel, silahkan Kak Immanuel. Kak mau bertanya, ini yang tentang apa ya? Saya masih belum paham nih tentang bagaimana emosi, keyakinan, nilai atau pola pikir yang mempengaruhi terkait kecenderungan nilai orientasi. Maksudnya gimana ya Kak? Jadi Kak hanya mengkaitkan terkait refleksi dengan roda emosi. Misalnya kakak mengkaitkan tadi di pertanyaan pertama berkaitan dengan roda emosi. Misalnya meningkatkan kesadaran emosi ini kita ini harus sadar Kak terkait dengan perasaan yang mempengaruhi kita dalam mengajar. Terus dampak emosi ini apa gitu Kak dalam pengajaran. Kakak tuangkan saja Kak di tulisan babak kedua, nanti kita bahas bersama Kak Immanuel. Dampaknya lah paling tidak. Di sini sudah masuk Kak Rini. Wah, menyala Kak Rini sampai babak 3. Udah berkisi-kisi ini Pak. Iya Kak Alwi. Udah berkisi-kisi nampaknya. Kak Rini nyala Kak. Kak Alwi masih di Ketapang Kak Alwi? Ya masih mungkin jam baru pulang. Siap Kak, nanti koordinasi aja kita. Siap aman. Hijau menyala. Kak Muaimin sudah menulis. Kak Darmadi juga proses. Kak Rubina sudah menulis. Nah, Kak Rubina menulis hal ini menyangkut pada kepercayaan diri seseorang. Kita harus saling menghargai itu Kak, dan menghormati antara siswa dan guru. Nah, terkadang memang benar Kak Rubina di siap Kak Belen minta tampilkan pertanyaan di yang kedua. Ini Kak Belen, pertanyaan yang di kedua Kak Belen. Jangan tegang-tegang Kak Belen, santai wae. Ini kayaknya dekat-dekat nih Kak Jainuddin, Kak Heri, Kak Arif, Kak Ali. Ini kayaknya kalau kita ketemu satu kelas dulu nanti ini. Ya Kak Heri. Kita bawa tenda ya, pasang helm dan ketemu. Siap
Siap Kak Heri, gimana Kak Heri? Saya tadi kan sambil ada rapat sekolah, jadi saya lagi bingung penulisannya ini gimana. Saya temukan. Kak Heri udah buka. Kak Heri udah buka Google Slide Kak. Saya ada kirimkan Google Slide-nya di grup Kak. Dan biasanya kalau pakai Google Slide harus pakai laptop, kalau pakai handphone agak susah Kak. Iya Kak, tidak terdengar Kak. Halo Kak. Oke. Kita baca dulu. Oke, di sini Kak Muhaimin juga sudah isi nih tulisannya. Sebagai guru PJOK merasa bahagia. Sebagai guru PJOK, ya Kak, ini bahagia termasuk keperasaan dan roda emosi ya Kak ya. Dapat menyadari dan meyakini bahwa refleksi sangat berpengaruh terhadap pola pikir, keyakinan serta tingkah laku kita dalam mengelola emosi, serta menjadi alat bantu untuk kita mencapai kompetensi yang kita inginkan. Sepakat Kak Muainon. Terus ini Kak Rubinah nih. Kak Rubinah menuliskan di sini, hal ini menyangkut pada kepercayaan individu. Terus hal baiknya kalau ada anak yang disayang dan perhatikan, maka akan sayang dan hormat kepada kita. Betul Kak? Wah ini jangan dari Kak Rubinah nih. Memang harus saling menyayangi. Terus punya Kak Alwi on proses, Kak Arif wah sangat lengkap sekali nih. Keyakinan atau emosi yang mempengaruhi nilai orientasi, betul. Membuat diri saya selalu gembira. Wah, betul Kak. Biasanya guru PJOK itu guru yang paling dekat sama siswanya. Hal yang baik dari pengalaman emosi saya sering usahakan adalah membuat pembelajaran semakin menarik. Ini Kak Arif sudah. Ini Kak Handoko on proses nih. Senang karena mengajar dengan senang hati. Sabar dengan berbagai situasi, betul Kak. Sama-sama di guru SD ini. Sangat apa ya? Harus tahan. Ini Kak Topik memang emosi positif. Terus siswa menunjukkan peningkatan dalam kebugaran fisiknya dan gaya hidup sehat. Kita bersemangat ya, reda emosinya memang harus menerapkan disiplin positif ini di sini. Terus disiplin positif ini Kak Huda. Emosi terkadang menjadi kekuatan pendorong baik di sikap perilaku saya. Dengan emosi semakin peran utama dalam cara orang lain kita dapat menjadi faktor dalam upaya membujuk. Iya betul Kak. Heri on proses, Kak Reni emosi, antusiasme, frustasi, kepuasan. Terus support, motivasi siswa, kenali diri sendiri. Ya betul Kak. Kita sebagai guru harus mengenali diri kita sendiri dengan roda emosi. Terus lanjut Kak Yusuf on proses juga kayaknya. Kak Immanuel sedang mengetik ini, Kak Immanuel. Kamu mengetik emosi akan berdampak dalam pengambilan keputusan. Betul Kak. Kalau kita dalam kondisi sedang
uring-uringan. Memang pembelajaran itu agak apa ya? Bisa tidak berkesan bagi anak. Terus hal baik adalah menjadi lebih intensitas daya tarik. Terus Kak Immanuel menuliskan di sini hal buruknya bisa menjadi keputusan. Oke. Di sini Kak. Izin nggak? Siap Arif. Terdengar jelas Arif. Soalnya yang satu mikrofonnya kayaknya laptop bermasalah. Siap Arif. Terima kasih Kak Arif. Kak Hendrikus, saya rasa sangat mempengaruhi karena manusia memang memiliki rasa emosi, keyakinan dan pola pikir untuk mencapai suatu. Betul Kak? Guru PJOK itu rentan pakai urat kalau ngomong. Kalau saya enggak tahu lah kakak-kakak yang lain. Terus di sini Kak Jainuddin, saya sangat yakin dengan apa yang saya lakukan dengan kompetensi yang ada di profesional pembelajaran PJOK. Ya Kak, saya mudah beradaptasi. Yang pastinya saya sebagai guru PJOK sudah merasa baik, tapi belum puas. Sama Kak, saya juga merasa baik, tapi mungkin orang mandang saya belum terlalu baik. Oke, sambil berproses menulis yang kakak-kakak bagi yang dari tulisan-tulisan kakak tadi, mari kita berbagi kakak-kakak. Nanti saya akan mulai. Jadi kita di sini kan memang perintahnya kakak-kakak sudah membaca. Jadi saya anggap kakak-kakak sudah membaca punya rekan-rekan yang lain dan kita mari merefleksikan tulisan kakak-kakak di babak kedua. Kita waktunya 16 menit. Oke, saya buka pertanyaan pemantiknya. Jadi dengan menggunakan roda emosi dalam refleksi bagi guru PJOK, kita memiliki tujuan yang spesifik antara lain meningkatkan kesadaran emosional. Berarti kan guru lebih dapat sadar tentang bagaimana perasaan mereka mempengaruhi pengalaman mengajar dan interaksi dengan siswa. Memahami emosi, membantu untuk menangani situasi dengan baik. Nah, kakak-kakak, apakah ada yang dapat berbagi terkait dengan perasaan, emosi, tingkah kita sebagai guru PJOK? Mari kita refleksikan di sini. Kak. Saya yang pertama ya. Saya jujur saja. Siap Kak Jais. Sebentar saya dulu. Habis itu Kak Jais. Saya merasa Kak, saya sering menggunakan, saya tidak menerapkan disiplin positif di pembelajaran saya. Mungkin itu yang jadi refleksi saya salah. Saya sering menggunakan urat, Kak, sering marah. Tapi dengan berjalannya waktu, itu jadi pembelajaran saya bahwa dengan saya seperti itu, pembelajaran mungkin PJOK akan tidak akan menarik dan anak-anak akan takut terhadap saya. Itu dari saya. Kalau dari kakak yang lain, silahkan Kak Jainuddin Jais dulu. Silahkan Kak Jais berbagi pengalamannya Kak Jais. Iya Kak, ini pengalaman saya di dalam telah Bapak sampaikan tadi. Saya kurang lebih seperti itu juga sebenarnya. Di dalam saat pengajaran, terkadang kita itu masih terbawa emosi apa dengan masalah-masalah di luar sekolah atau pembelajaran yang kita lakukan. Kadang masalah di luar itu akan mempengaruhi dalam proses mengajar kita. Mood kita mengajar itu pasti akan berbeda. Itu yang saya rasakan sendiri. Mungkin masih belum bisa menahan atau mengontrol emosi dengan masalah-masalah di luar sekolah seperti itu.
Siap Kak Jais, sepakat sama juga Kak Jais. Kadang ada masalah di luar dibawa ke sekolah, anak lagi diam-diam marah. Sepakat. Siap Kak Arif, silakan Kak Arif. Berbagi pengalamannya terkait roda emosi ini Kak Arif. Oke, siap. Terima kasih, Kak. Ya, untuk pengalaman selama mengajar mengenai roda emosi ini, ya betul kata kakak-kakak tadi, Kak Jainuddin juga sama. Ya, kita seringkali tidak bisa mengontrol mood. Nah, padahal roda emosi ini sangat mempengaruhi proses pembelajaran. Jadi kalau emosi kita, mood kita lagi baik, nah itu akan sangat menarik untuk kita dalam proses pembelajaran. Jadi ketika kita membuka pelajaran dengan senang, rasa riang gembira, nah nanti proses pembelajaran dari awal sampai akhir itu akan terwujud belajar yang senang, riang, gembira. Cuman terkadang kita ini mudah untuk berubah mood ketika tingkah laku pola siswa kita itu ada yang ya agak nyeleneh lah. Nah, di situ mood ataupun emosi kita sedang diuji untuk menetapkan sebuah emosi yang start dari awal sampai akhir itu harus sama, gembira. Nah, itu juga pernah saya lakukan seperti Kak Hendro kemukakan tadi. Ya kita selalu memakai pakai otot awalnya. Cuman beberapa tahun belakang ini saya menyampingkan itu dan untuk memperbaiki dan membuat pelajaran PJOK ini menjadi lebih menarik, ya kita lebih mendekatkan diri kepada ya, pendekatan emosional kepada siswa. Nah, alhamdulillah ya mulai sedikit membaik lah. Nah, itu saja. Siap Kak Arif, makasih. Betul Kak. Jadi berarti jadi pembelajaran refleksi yang babak kedua ini kita memahami bahwa oh iya kita ini yang membuat pembelajaran PJOK mereka jadi takut itu sebenarnya kita sendiri karena emosi sering menggunakan perasaan emosi tadi. Terus sini ada Kak tadi Kak Arif bilang guru PJOK tuh mudah berubah mood, bujuram Kak ya. Kadang ada berubah sedikit lihat tingkah laku anak jadi berubah mood. Oke, kakak, kita ada yang ingin menambahkan lagi atau kita lanjut kita mengingat waktu kita lanjut ke babak yang ketiga. Sudah, ini. Nah, baik kakak, kita masuk ke babak yang ketiga. Waktunya 4 menit. Pertanyaan pemantiknya ini. 4 menit. Pertanyaan pemantiknya ini terkait dengan pembelajaran bermakna. Terus pembelajaran apa yang kita dapatkan di ruangan ini? Terus seperti apa gambaran yang ada di kepala saya tentang guru PJOK yang baik setelah mengetahui 5 orientasi tadi dan apa yang saya lakukan dan ubah diri saya sebagai guru PJOK selanjutnya. Silakan kakak tulis di refleksi babak ketiga dengan pertanyaan berikut. Maaf. Silakan kakak-kakak menuliskan ke refleksi babak ketiga. Siapa? Betul, kucingnya dan dia. Di sini Kak Reni sudah menuliskan nih di slide-nya. Lengkap sekali. Boleh Kak Reni berbagi Kak Reni. Di
pertanyaan babak ketiga kali ini. Silakan kali ini. Suaranya jauh, Kak. Jauh. Agak mulai jelas, Kak. Halo, Kak. Sudah jelas? Jelas, Kak. Siap, Kak. Oke, untuk yang ketiga, pertanyaan nomor satunya, saya cek dulu ya. Langsung bacakan saja, Kak, di ininya, Kak. Babak yang ketiga, pertanyaan nomor satu, pelajaran bermakna yang bisa saya simpulkan dari refleksi dua babak sebelumnya. Koneksi dengan kita, pengalaman langsung, kerjasama dan kolaborasi, penilaian yang beragam, relevansi dengan minat dan kebutuhan siswa, penanaman nilai-nilai pembelajaran mau lanjut kedua atau nanti lagi, Pak? Boleh, Kak, lanjut, Kak, biar nanti teman-teman kita. Boleh, Kak, lanjut, Kak, biar nanti teman-teman kita saling berpendapat. Silakan lanjutkan aja, Kak. Yang pertanyaan kedua, seperti apa gambaran yang ada di kepala saya tentang guru PJOK yang baik setelah mengetahui 5 nilai guru PJOK itu adalah Motifnya ada. Kak Reni izin maaf motong. Mungkin headsetnya kejauhan, Kak. Jelas tapi kecil suaranya, Kak. Ini gimana? Sudah jelas belum? Nah, sekarang jelas karena dekat mulut. Oke. Lanjut pertanyaan yang ketiga. Apa yang akan saya lakukan atau ubah pada diri saya sendiri sebagai guru PJOK selanjutnya? Jujur sih, Pak, sebenarnya kalau macam kami ini dari teknik PAUD ini kan sebenarnya belum ada sih, Pak, ya, secara khusus pembelajaran PJOK, tapi secara gambarannya saja saya ingin memperkaya pengetahuan dan keterampilan, inovasi dalam pembelajaran, bangun hubungan positif dengan siswa, evaluasi diri, dan jadilah role model. Itu, Pak. Terima kasih. Oke, keren sekali, Kak. Oke, Kak, keren sekali, Kak. Bangun diri, terus jadikan kita sebagai role model. Bener, Kak. Biasanya memang di TK itu gurulah yang menjadi apa ya? Menjadi center ya. Ya, subjeknya, betul, Kak. Sama, Kak, juga di apa? Di SD atau SMP SMA biasanya guru PJOK lah yang jadi role model. Salah satunya adalah cara berpakaian guru PJOK. Biasanya guru PJOK itu guru paling rapi lah. Bajunya masuk, rambutnya lain. Betul, Kak, rambutnya cepat. Pokoknya rapi. Biasanya. Terima kasih, Kak, berbagi, Kak, terkait dengan apa yang akan saya lakukan dan ubah pada diri saya sebagai guru PJOK selanjutnya atau guru TK selanjutnya. Mungkin ada yang ingin berbagi, yang lainnya silakan. Saya minta ke Bu Rubinah nih kayaknya. Silakan Bu Rubinah berbagi. Bu Rubinah udah menuliskan di sini pembelajaran bermakna yang saya perhatikan selama ini bahwa dapat menjadi pengalaman berharga. Itu Bu, salah, maaf. Bu Rubinah, sini kita sebagai guru harus memahami anak didik. Guru sangatlah menyenangkan bagi yang memahami.
akan berusaha menjadi guru yang lebih baik bagi teman anak didiknya. Oke Kak, Kak Rubina boleh berbagi Kak Rubina. Hah? Untuk dengaran nggak? Nggak ya Kak? Kedengaran Bu. Terdengar Bu jelas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Popi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya. Di sini saya jawabnya singkat saja. Untuk yang pertama, kita sebagai guru memang harus memahami anak didik. Maksudnya di sini penjabarannya banyak ya. Karena anak didik kan dari satu anak itu kan berbeda. Jadi mungkin kalau misalkan kelas 1 ada 12 anak, berarti kita harus memahami 12 anak karakter. Jadi kita sesuaikan dengan anak-anak kita masing-masing. Kemudian yang kedua, guru PJOK sangatlah menyenangkan bagi yang memahami. Maksudnya kalau kita sebagai guru olahraga kan tentunya memahami tugas-tugas yang kita emban. Itu memang sangat menyenangkan karena kita setiap hari itu seakan-akan kita itu bermain terus, jadi nggak ada beban. Jadi anak itu kalau udah guru PJOK datang, dia itu sudah bersorak, guru PJOK-nya datang. Kecuali kalau pas izin atau kemarin kenapa Bu kalau nggak masuk. Jadi anak-anak itu tersita waktunya untuk bermain gitu. Terus yang ketiga, akan berusaha menjadi guru yang lebih baik dan teman bagi anak didiknya. Jadi berusaha menjadi guru yang lebih baik, karena yang rekan-rekan utarakan di atas tadi memang benar kata Pak Hendro tadi, emosinya gini-gini ya, itu kan karena kakak-kakak yang lain kan masih jiwa muda, jadi emosinya mungkin masih agak belum kayak ibu ya. Kalau ibu kan udah tua, jadinya mungkin lain emosinya. Jadi untuk ini mungkin ya anak didik adalah sebagai teman, gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Kak Rubina sudah ngasih wejangan ke kami nih. Memang apa kami sedang saya pada khususnya ya sedang belajar mengontrol emosi, dan saya juga bermimpi kayak Kak Rubina bilang tadi, kita tuh guru PJOK, guru yang selalu dirindukan oleh muridnya. Oke. Mungkin ada pendapat lain terkait dengan 3 pertanyaan teman ini. Silakan kita berbagi di sini Kakak. Silakan Kak Jainuddin Jais. Baik Kak, saya akan menjawab pertanyaan yang di babak ketiga. Yang pertama itu pembelajaran yang bermakna, bisa saya simpulkan dari refleksi 2 babak sebelumnya, yaitu adalah yang pertama, pembelajaran yang bisa saya simpulkan dari 2 babak sebelumnya yaitu guru PJOK itu lebih memahami bagaimana menjadi guru yang baik dan juga menjadi guru yang profesional, yang bisa diterima dan lebih memahami yang pastinya itu karakter diri sendiri terlebih dahulu, kemudian baru kita bisa memberikan ilmu kepada peserta didik maupun bahkan nantinya kepada teman-teman sejawat kita nantinya. Untuk yang pertanyaan yang kedua, bagaimana seperti apa gambaran guru yang baik? Setelah membaca dari 5 orientasi tadi, guru yang baik menurut saya adalah guru PJOK yang bisa diterima di lingkungan belajarnya dan tetap mengutamakan profesionalismenya. Yang ketiga itu apa yang akan saya lakukan atau ubah pada diri saya sendiri sebagai guru PJOK selanjutnya. Menurut saya dari beberapa babak yang tadi sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan pemantiknya, yang pastinya saya akan lebih mengembangkan potensi diri dulu, potensi yang ada di diri saya akan saya kembangkan kembali, mengontrol emosi yang pastinya agar menjadi yang lebih baik. Ini saja.
Siap, terima kasih Kak Jainuddin. Ya Kak, saya pendapat sama Kakak. Memang menjadi PJOK yang lebih baik itu perlahan ya Kak. Jadi apa yang gambaran Kak Jainuddin tadi bilang bahwa perubahan dalam diri kita akan mempengaruhi pembelajaran kita. Oke, kakak-kakak. Selanjutnya kita mungkin ada yang ingin berbagi lagi atau kita ke slide selanjutnya. Ini, terima kasih yang sudah menulis. Ini akan saya rekam dan saya catat kakak-kakak ya, tulisan kakak ini. Nah, sebelum ke penutup ya kakak-kakak, ini ada saya ini akan minta ke semua pendapat yang ada di sini semua. Jadi mohon sebelum kita tutup ini aktifkan kameranya biar kita merefleksikan semua pelajaran pada hari ini kakak-kakak. Saya mohon dengan hormat kita aktifkan. Oke, Kak Im, Kak Jainuddin, terima kasih. Oke. Penutup. Saya akan minta pendapatnya, nanti saya akan bertanya keliling ya kakak-kakak. Bagaimana perbedaan tulisan refleksi saya di masing-masing babak yang ada? Apabila refleksi ini tidak dinilai oleh siapapun, maka pentingnya saya menuliskan refleksi. Dan apa yang akan saya lakukan selanjutnya terkait dengan refleksi ini kakak-kakak. Jadi tulisan-tulisan refleksi ini boleh dijawab tiga-tiganya atau kakak ringkas jadi satu boleh. Saya mulai minta dari Kak Taufik. Gimana Kak terkait dengan pembelajaran kita pada hari ini Kak Taufik? Siap. Baik Kak. Ya. Ini untuk proses pembelajaran kita hari ini sangat-sangat menambah wawasan saya Pak, yang dimana di sini anak-anaknya kurang bersemangat juga, terutama dari siswa putri. Jadi di sini kita dapat materinya tentang bagaimana mengajarkan cara-cara meningkatkan kemampuan siswa, terutama yang untuk cewek-ceweknya ini Kak. Siap. Itu aja Kak. Ya, terima kasih Kak Taufik sudah memberikan pendapatnya terkait dengan refleksi pada hari ini. Terus selanjutnya Kak Darmadi. Izin Kak Darmadi terkait di slide penutup ini bagaimana refleksi yang masing-masing. Apabila refleksi kita tidak dinilai siapapun, maka apa pentingnya saya menuliskan refleksi dan apa yang saya lakukan selanjutnya terkait refleksi ini. Silakan Kak Darmadi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jadi dengan adanya kegiatan ini maka yang pertama kita bisa menambah pengetahuan. Yang kedua, mungkin di pemahan ini saya seorang guru PJOK. Jadi mungkin dengan adanya kegiatan ini, PKG ini, kita akan menambahkan kawan baru yang sesama guru PJOK. Mungkin dengan adanya kawan kita bisa sharing seperti apa kendala kita nanti dan apa solusinya yang akan kita pelajari. Jadi apabila refleksi ini tidak dinilai oleh siapapun, maka apa pentingnya saya menuliskan refleksi? Sebenarnya ini sangat penting juga Pak untuk menulis refleksi ini. Karena kita di sini sebagai guru olahraga tidak asal mengandalkan ototnya saja, tapi juga otak. Jadi dengan menulis refleksi ini kita bisa, paling tidak kita belajar untuk memikirkan dan menulis apa yang akan kita tulis. Apa yang akan saya lakukan terkait penulisan refleksi ini. Nah, jadi itu aja Pak, mungkin lebih kurang. Siap Kak Darmadi, terima kasih. Sangat lengkap sekali Kak Darmadi tadi
menjelaskan. Makasih Kak Darmadi ya. Memang benar Kak. Refleksi ini sangat penting bagi perubahan diri kita Kak. Saya sepakat. Selanjutnya saya minta pendapatnya Kak Handoko. Izin Kak Handoko, kita berbagi Kak Handoko di sini sebelum penutup. Baik Kak Hendro, langsung saja untuk pertemuan hari ini. Saya rasa banyak sekali hal-hal yang baik dapat dipetik. Salah satunya ini bisa merefleksikan bersama-sama tentang roda emosi, bagaimana kita nantinya mungkin bisa lebih meredam lagi emosi kita terhadap anak dengan tingkah mereka yang berbagai macam, ataupun mungkin metode-metode yang dari kawan-kawan yang lain juga bisa di-sharingkan pada hari ini, itu juga sangat baik. Apakah penting refleksi ini? Ya, saya rasa ini sangat penting sekali, karena untuk kedepannya supaya menjadi pembelajaran agar lebih baik lagi. Kemudian selanjutnya refleksi ini digunakan atau tidak, atau akan ada tindak lanjutnya atau tidak, pastinya akan tetap dilakukan atau dilaksanakan lagi sebagai pembelajaran bahwa refleksi ini untuk perbaiki, baik itu gaya mengajar dan sebagainya, agar lebih baik lagi sekolah masing-masing, baik saya maupun teman-teman, untuk mengajar lebih baik. Itu Kak, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Handoko. Terima kasih untuk kakak-kakak semua terkait dengan pembelajaran refleksi kakak-kakak. Nanti kakak-kakak akan tuangkan ini dalam dalam tugasnya nih kakak. Ini nanti unggah hasil refleksi modul 1.1. Data yang sudah mengirimkan ini baru Kak Reni ya. Terima kasih Kak Reni sudah menjadi yang pertama. Nanti saya akan share ya Kak Reni depannya saja untuk teman-teman supaya menjadi semangat teman-teman ngerjain tugasnya. Nah, terkait tugasnya kakak-kakak boleh berbentuk PowerPoint, PPT, atau Word yang di PDF-kan, atau gunakan Canva yang di PDF-kan juga. Jadi bebas saja kakak-kakak tugasnya, tapi dengan pertanyaan panduan refleksi untuk menulis refleksinya ya kakak-kakak. Saya ada mengirimkan beberapa contoh tuh kakak-kakak. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi kakak-kakak semua. Oke, selanjutnya Bapak dan kakak-kakak semua pada akhir sesi ini peserta sudah mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari, serta juga dapat menghasilkan tadi 3 tulisan refleksi. Nah, kakak-kakak semua, terima kasih untuk hari ini. Saya senang sekali Kak, karena kelas kita ini menurut saya sangat aktif. Jadi saya sekali lagi berterima kasih kepada kakak-kakak semua telah aktif dalam pembelajaran hari ini. Nanti kita akan masuk ke modul selanjutnya. Jangan lupa tugasnya kakak-kakak pada tanggal 12 September itu hari terakhir ya kakak-kakak. Oke, izin kakak-kakak saya tutup. Saya tadi juga mohon maaf tidak mau mulai dengan doa, tapi kita akhiri dengan doa ya kakak-kakak. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan. Siap Kak Immanuel? Gimana Kak Immanuel? Tugasnya mana Kak ya? Tugasnya ada di itu Kak, di modul Kak. Di modul? Oh yang 1.2? Iya Kak. Oh, oke Kak. Oke, siap Kak Immanuel. Oke, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Baik kakak-kakak, saya stop rekamannya. Sampai ketemu di lain hari kakak-kakak. Kak, Oke kakak-kakak silakan ngomong. Ini rekamannya sudah saya matikan ya kakak-kakak. Yang nanti pertemuan selanjutnya kan hari Jumat kak ya? Iya kak. Itu jam berapa kita mulainya? Kita sepakati aja kak. Kita sepakati mau jam berapa? Kakak-kakak 1:30 atau jam 1? 1:30 aja kak. Boleh. 1:30 kak. Siap kak atau gimana kak Andoko? Izin bertanya kak ini, atau mau menanyakan solusi lah ya. Hari Jumat itu saya ikut seminar nasional di Ketapang. Siap. Pak. Nah, jadi bagaimana ya Pak solusinya? Bisa kakak on seperti Kak Heri aja nih kak, on handphone kak. Gak apa-apa kak. Oke, baik, terima kasih kak. Kakak-kakak saya lupa kita belum foto bersama ini. Mari kita aktifkan kamera. Ada yang keluar lagi ya. Foto bersama. Karena ini salah satu kepentingan juga. Kak Arif sudah. Oke. Kak ketua kelas boleh foto atau siapa yang hari ini boleh fotokan. Oke, kita hitung bersama 1, 2, 3. Oke. Terima kasih kakak-kakak semua. Oke, ini sudah selesai kakak-kakak. Terima kasih kak. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait tugas silakan. Ini saya masih lihat-lihat nih kak. Oh siap. 1.2 masih tergembok. Bukan kak, tugasnya bukan di 1.2 kak. Tugasnya masih tidak tergembok kak. Kakak harus tugasnya itu refleksi itu kak. Refleksi framework dan model-model refleksi. Iya kak, itu dia. Tapi modul yang 1.2 memang belum dibuka Pak. Iya. Tanggal 12 baru dibuka dan itu harus menyelesaikan tugasnya dulu baru bisa dilanjutkan. Ini tugasnya bentuk PDF ini kak. Bentuknya PDF ya.